Sebuah survei mengungkapkan bahwa 84% responden lebih memilih pertemuan fisik daripada pertemuan virtual. Saat ini telah terjadi pergeseran kebiasaan dan adaptasi di dunia kerja. Namun, offline meeting tetap menjadi pilihan karena terdapat hal yang tidak dapat tergantikan, yaitu sensasi saat offline meeting. Meeting terasa lebih interaktif karena kamu dapat melihat rekan kerja secara langsung, bereaksi terhadap bahasa tubuh mereka, dan mengubah seluruh pengalaman dalam menjelaskan suatu proyek atau mengatasi suatu masalah. Saat mengikuti offline meeting, ada etika yang harus diperhatikan. Jadi ketika kamu menghadiri offline meeting, kamu tidak boleh hanya asal datang saja ya. Oke Minli, kalau begitu aku harus memperhatikan apa saja ketika datang offline meeting? Kamu harus menonton video ini sampai selesai, agar kamu terlihat lebih profesional dan dinilai memiliki etika yang baik ketika menghadiri offline meeting. Oh iya, kamu sudah tahu belum hal basic mengenai meeting? Kalau belum kamu bisa tonton dulu video yang ini. Penasaran bagaimana etika yang baik saat offline meeting? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan membahas mengenai 5 hal wajib yang harus kamu lakukan di dalam offline meeting. Efisiensi rapat berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan keberhasilan suatu perusahaan. Salah satu faktor utama yang mendorong efisiensi rapat adalah etika rapat yang diikuti. Mengikuti aturan dan etika offline meeting dapat membantu kamu menunjukkan profesionalisme dan meningkatkan efektivitas serta kualitas yang dihasilkan selama meeting. Manfaat kamu mengikuti offline meeting yaitu kamu bisa membantu dalam membangun relasi yang lebih kuat antara peserta. Karena peserta dapat saling berkenalan, bertukar ide, dan mengekspresikan diri secara langsung. Yuk simak penjelasan dari Minli supaya kamu bisa menjaga etikamu dan mendapat relasi baru ketika mengikuti offline meeting. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nah sekarang tolong jelasin ya Minli, hal apa saja yang harus dilakukan dalam mengikuti offline meeting? Oke sekarang Minli mau ngasih tahu kamu apa saja yang perlu kamu lakukan saat mengikuti offline meeting. Saat kamu mengikuti offline meeting, kamu harus datang tepat waktu. Datang tepat waktu menunjukkan komitmen kamu terhadap pertemuan dan juga menghormati waktu orang lain yang hadir dalam pertemuan. Hal ini akan membantu dalam menjaga hubungan yang baik dengan orang lain dan menunjukkan bahwa kamu peduli pada waktu mereka. Datang tepat waktu juga akan membantu dalam menjaga alur kerja pertemuan dan mencegah agenda meeting yang berantakan. Jadi kamu harus memastikan kamu telah memikirkan berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk sampai ke lokasi meeting. Persiapkan waktu lebih awal ketika pergi ke offline meeting untuk mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai kamu kurang persiapan dan malah tidak memperhatikan pakaianmu. Berpakaianlah yang pantas sesuai dengan kondisi meeting. Menggunakan pakaian yang sesuai konteks meeting dapat mencerminkan citra kamu yang ingin dilihat oleh orang lain. Pakaian yang kasual mencerminkan kamu lebih santai, sedangkan pakaian yang formal mencerminkan kamu lebih serius. Tidak semua pakaian dapat digunakan ke berbagai pembahasan pertemuan. Jadi kamu harus memperhatikan penggunaan pakaian terutama saat meeting eksternal seperti bertemu klien. Ketika kamu meeting dengan pihak eksternal, biasanya kamu harus terlihat lebih formal. Jadi kamu tidak boleh menggunakan t-shirt, celana jeans, dan tidak menggunakan tas backpack. Kamu bisa menggunakan blazer atau batik, menggunakan kemeja lengan panjang, celana bahan, dan menggunakan tas tote bag atau handbag. Terus kalau rapatnya udah dimulai, aku harus apa? Saat rapat dimulai, kamu harus mengikuti meeting secara aktif. Jika partisipan rapat mengikuti meeting dengan aktif, maka rapat akan berjalan dengan efektif dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuannya. Dengan begitu semua poin penting dibahas dan mendapatkan solusinya. Mengikuti meeting secara aktif berarti kamu menyimak dengan seksama topik yang dibahas dan berpartisipasi dalam pembahasan. Kamu juga harus menjaga fokus dan tidak terdistraksi dengan hal lain. Kamu juga harus menyampaikan ide dan pendapatmu secara jelas dan terorganisir agar partisipan lain memahami apa yang kamu katakan. Ketika kamu mau menyampaikan pendapatmu, tunggulah giliranmu untuk berbicara. Tenang saja, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Jadi kamu tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, kamu harus dengarkan sampai selesai.
Setelah itu angkatlah tanganmu untuk menandakan kepada moderator bahwa kamu mau mengutarakan pendapat, lalu tunggu arahan dari moderator. Kemampuan untuk menentukan kapan saatnya kamu berbicara dan kapan mendengarkan juga merupakan hal penting yang harus dilatih. Jangan jadi orang yang tidak mau mengalah karena kamu akan menimbulkan perdebatan saat rapat. Selain menyampaikan pendapat, kamu juga harus memperhatikan kapan waktu yang tepat untuk bertanya. Jika ada pertanyaan yang ingin kamu sampaikan, kamu harus melihat terlebih dahulu situasi rapat tersebut. Jika di meeting formal, biasanya moderator akan mengarahkan semua pertanyaan pada saat sesi tanya-jawab, setelah pembahasan inti masalah selesai. Namun pada meeting yang lebih teknis, biasanya dihadiri oleh tim kecil, maka kamu lebih bebas untuk bertanya. Sebab tidak ada sesi tersendiri untuk menyampaikan pertanyaan. Tentu kamu juga harus menunggu giliran bertanya ya, jangan sampai merebut kesempatan orang lain untuk bertanya. Nah, gimana penjelasan Min Lee? Semoga bisa menjadi panduan kamu ketika menghadiri offline meeting ya Sobat 5. Kalau kamu punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya Sobat 5. Oke, segitu dulu sharing dari Min Lee kali ini, jangan lupa cek video Min Lee yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Min Lee lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.